Halo semuanya, selamat datang di Radio Tanpa Nama, sebuah channel yang akan membawamu ke cerita-cerita horor yang mungkin tak ingin kamu dengar sendirian. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, tolong bantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Rian, umurku 21 tahun. Aku adalah seorang mahasiswa perantauan, kuliah di sebuah kampus swasta di kota kecil. Aku tinggal di sebuah kos-kosan sederhana, lorongnya sempit, cat dindingnya mulai kusam, dan lampu-lampunya kadang-kadang berkedip kayak mau mati. Tapi disitulah aku dan teman-temanku menjalani hari-hariku sebagai anak kosan. Hidupku biasa saja, rutinitas kuliah, nongkrong, kadang lembur ngerjain tugas. Aku bukan tipe orang yang percaya akan hal-hal mistis. Menurutku, semua cerita hantu, kutukan, atau makhluk halus itu cuma bumbu hiburan di tengah hidup yang membosankan. Aku tinggal sekamar sama Didik, sahabatku sejak awal masuk kuliah. Didik ini kebalikannya dari aku. Dia percaya banget sama hal-hal mistis. Apa-apa dikaitin sama hal yang gak kasat mata. Tiap malam Jumat, dia selalu ngelakuin ritual aneh. Katanya, biar gak ada yang masuk. Aku selalu ketawa ngeledekin dia. Aku selalu bilang, bro, yang bikin hidup kita susah itu bukan hantu, tapi dompet yang tipis. Dan setiap kali dia cerita horor, aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi semuanya berubah saat aku membeli sebuah motor Supra murah. Motor yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata jadi awal dari mimpi buruk terbesarku. Aku masih ingat betul hari itu. Aku dan Didik duduk di teras kos suatu sore sambil ngopi murah meriah seperti biasa. Obrolan ngalur ngidul sampai akhirnya aku nyeletuk. Gue pengen beli motor, Dik. Capek tiap hari nebeng terus. Didik cuma nyengir. Alah, duit dari mana? Beli motor bekas aja. Kalau baru semuanya mahal kalau sekarang. Aku menyaut, mungkin iya. Yang penting mah jalan kalau gua. Malam itu iseng-iseng aku scroll FB di HP. Gak nyangka, aku nemuin sebuah postingan yang jujur saja bikin aku terlalu excited buat mikir jernih. Sebuah Honda Supra X125, warnanya merah marun, bodinya masih mulus kinclong di foto. Dan yang bikin mataku melotot, harganya cuma 2 juta rupiah. Aku langsung bilang ke Didik, dia malah merinding duluan. Kok murah banget, jangan-jangan motor bodong. Aku cuman ketawa. Bodoh amat lah, yang penting bisa jalan. Urusan STNK nanti bisa nyusul. Aku coba chat penjualnya, responnya cepet banget. Bahkan dia bilang aku boleh ambil motornya malam itu juga kalau mau. Dia cuman bilang, saya harus segera pergi keluar kota. Motor ini harus cepat-cepat saya lepas. Mungkin aneh, tapi aku coba mikir positif. Mungkin dia lagi butuh uang mendesak, atau mungkin dia cuma gak tahu harga pasaran motor. Tanpa pikir panjang, aku ngajak Didik buat jemput motor itu malam itu juga. Ya walau hanya dengan uang pas-pasan, wajar anak kosan. Lokasinya ada di pinggir kota, di sebuah rumah tua yang agak sepi. Begitu sampai, aku langsung disambut sama seorang pria, kurus, tampak lelah, dan matanya cekung, seperti orang kurang tidur. Motor Supra itu udah diparkir di depan rumah. Bodinya beneran mulus, mesin hidup, dan tanpa pikir panjang tidak ada kata-kata lain selain deal. Setelah semuanya deal, aku langsung pulang. Tapi ada satu hal yang bikin aku gak enak. Sebelum aku berangkat pulang, si penjual sempat bilang pelan, hati-hati mas, jangan dipakai malam Jumat ya. Aku cuman mengangguk sambil ketawa kecil. Kupikir, orang Jawa emang banyak pantangan. Aku gak ambil pusing. Siapa sih yang percaya hal-hal mistis di zaman sekarang? Akhirnya aku bawa motor itu pulang. Hari-hari pertama biasa saja. Supra itu lumayan bandel tapi cukup setia menemaniku ngampus. Aku bahkan bangga. Semua teman kampus heran, kok bisa aku dapat motor semurah itu? Tapi perlahan, tanda-tanda mulai muncul.
Suatu malam, aku dan Didik pulang agak larut dari rumah teman. Kami berboncengan melintasi jalan sepi. Aku melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang perempuan, diam, tidak bergerak, rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya compang-camping. Aku langsung ngerem. Dik, lihat itu nggak? Kataku. Didik melirik bingung. Apaan? Gak ada siapa-siapa. Aku celingukan. Perempuan itu hilang. Aku ngerasa jantungku berhenti sejenak. Tapi aku pura-pura santai. Kupikir mungkin mataku salah lihat. Kami pun pulang dengan tidak mengkhawatirkan apapun. Tapi perasaan ganjil mulai menghantui. Setiap malam, aku seperti diawasi. Angin dingin selalu mengikutiku. Rumahku jadi terasa lebih sunyi, lebih gelap. Aku coba hiraukan karena aku memang tidak percaya hal-hal begituan. Malam Jumat, aku lupa peringatan si penjual motor. Hari itu, aku pakai motorku seperti biasa. Dan sejak malam itu aku sadar, ada sesuatu yang ikut denganku pulang. Dan itu bukan manusia. Aku ingat malam itu, langit gelap tanpa bintang. Hujan mengguyur deras kala itu. Aku sebenarnya gak mau keluar rumah. Tapi aku ada janji ke rumah temanku yang tinggal agak jauh dari kosanku. Didik gak ikut aku pas waktu itu. Jadi aku berangkat sendiri, ditemani mantol yang sedikit sobek sana sini. Aku berangkat tanpa pikir panjang. Jalanan licin, gelap, hanya lampu motorku yang jadi penerang. Ketika berangkat, semuanya baik-baik saja. Namun kejadian aneh terjadi saat aku pulang. Waktu itu sekitar pukul 12:33 dini hari. Tiba-tiba ban depan motorku seperti menghantam sesuatu. Aku ngerem mendadak. Aku coba cek namun tidak ada sesuatu yang aneh. Pas aku mau melanjutkan perjalanan pulang, tiba-tiba di depanku berdiri seseorang. Sosok perempuan berambut panjang, basah kuyup, diam tidak bergerak di tengah jalan. Aku bersuara ragu. Permisi bu. Tidak ada jawaban. Perlahan dia menengok. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya kosong seperti lubang hitam. Mulutnya robek, lidahnya terjulur panjang, berwarna kehitaman. Aku nyaris muntah melihatnya. Aku langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Tapi anehnya, motor Supra itu berat, kayak ada yang numpang di belakangku. Aku sempat lirik kaca spion. Ternyata ada rambut panjang yang terurai, bergerak perlahan seolah terbang melayang. Aku teriak sekencang-kencangnya waktu itu, tapi seolah tidak ada yang mendengarkanku, karena memang malam itu sudah larut dan jalanan sangat sepi. Begitu sampai kosan, Didik sudah tertidur pulas, jadi aku tidak membangunkannya. Aku jatuh tersungkur, seluruh tubuhku gemetar. Aku menatap motor itu, dan aku bersumpah. Aku dengar suara tawa kecil pelan dari arah motor, suara perempuan. Sejak itu, aku sering merasa motorku hidup. Kadang lampunya nyala sendiri, klakson bunyi tiba-tiba, bahkan kunci yang udah dicabut kadang seperti gak berguna. Tapi aku terus meyakinkan diriku, semuanya cuman kebetulan. Pagi harinya tubuhku panas, kepalaku seperti meledak. Tapi bukan hanya itu yang menggangguku. Di lengan kiriku ada bekas cakaran hitam yang panjang. Tapi anehnya, aku gak ngerasa sakit. Didik yang melihat keadaanku, mukanya langsung pucat. Ada apa Yan? Lu kenapa? Aku cerita semuanya, dari penampakan itu sampai perasaan aneh saat motor berat seperti ditumpangi. Awalnya Didik diem. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin darahku beku. Gua baru ingat Yan, dulu ada seorang cewek jadi korban pemerkosaan dan dia bunuh diri karena frustasi. Aku bingung. Lalu Didik melanjutkan. Dulu ada cewek namanya Mbak Sari. Dia pacaran sama preman. Cewek baik-baik, tapi entah gimana dia dipaksa ikut pesta miras. Diperkosa rame-rame. Lalu dia bunuh diri, gantung diri di gedung tua. Motornya Supra. Jangan-jangan itu motor yang lu beli kemarin. Aku menanggapi, ngawur lu Dik,
Yang bener aja. Didik menyaut. Lah, ya jadi loh Yan. Karena menurut berita waktu itu, dia ditemukan dengan motor Supra itu yang diparkir di depan gedung tua, tempat dia bunuh diri. Aku gak bisa berkata apa-apa. Tanganku gemetar. Suasana di rumah jadi begitu mencekam. Malam itu aku gak bisa tidur. Suara langkah kaki samar terdengar di luar rumah. Sesekali suara perempuan menangis terdengar. Aku tutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Gangguan-gangguan aneh sering terjadi setelah itu. Aku gak tahan. Aku dan Didik mutusin buat cari bantuan. Kami pergi ke rumah Mbah Sastro, dukun sepuh yang dikenal bisa melihat dan mendengar dunia lain. Awalnya aku ragu dengan semua ini, karena memang aku orangnya yang gak percayaan sama hal-hal begituan. Tapi karena lelah, jadi aku ikut rencana Didik. Rumah Mbah Sastro ini di pinggir kota, lumayan jauh dari kosku. Dikelilingi pohon-pohon tua, bau dupa menyambut kami. Suara burung hantu terdengar sayu. Rasanya aneh ketika aku tahu di kota tempatku tinggal ternyata ada seseorang yang bisa dibilang orang pintar. Begitu kami cerita, Mbah Sastro langsung suram. Matanya menatap kosong ke arah motor Supra yang kami bawa. Ini bukan motor biasa. Jiwa yang terseret, terikat di dalamnya. Aku mulai gemetar. Didik juga pucat. Mbah Sastro mengambil air kembang, membacakan mantra. Tiba-tiba air itu mendidih sendiri. Kami semua terdiam. Lalu Mbah Sastro menatapku. Dia gak mau motor ini dipakai. Karena saat motor ini bergerak, rohnya ikut bergerak. Dan setiap malam Jumat, dia akan mencari siapa saja yang bisa dia bawa bersamanya ke alam kematian. Aku hampir pingsan mendengarnya. Tapi yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri adalah saat Mbah Sastro bilang, ada yang lebih buruk. Aku melihat sesuatu di belakang kalian berdua. Dia sudah ada di sana dan dia menunggu. Aku dan Didik refleks menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa lebih dingin. Dan di halaman rumah Mbah Sastro, motor Supra itu bergetar sendiri, seolah ada yang duduk di atasnya. Ia kemudian bangkit perlahan, mengambil sebuah botol kecil berisi air bunga dan beberapa helai kain merah. Nanti, tengah malam, tepat jam 2, kalian harus letakkan motor itu di tempat terbuka. Taburkan air ini di sekelilingnya, dan ikatkan kain merah itu di setang motor. Lalu biarkan saja. Apapun yang terjadi, jangan menoleh, jangan bicara, dan jangan biarkan ketakutan kalian menang. Aku dan Didik saling pandang. Aku bisa lihat mata Didik yang mulai berkaca-kaca. Kenapa harus begitu, Mbah? Tanya aku. Mbah Sastro menjawab pelan. Dia bukan hanya terikat pada motor itu, tapi juga sudah mulai menempel ke kalian. Kalian harus memutusnya, atau dia akan ikut sampai kapanpun. Kami mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, aku menerima air bunga dan kain merah itu. Lalu malamnya, aku dan Didik nyaris gak bicara sama sekali. Kami duduk diam di dalam kamar kos. Jam dinding terus berdetak pelan. Setiap menit terasa seperti seabad. Tanganku gemetar memegang botol air bunga pemberian Mbah Sastro. Di meja, kain merah terlipat rapi. Jam 1:45 pagi, aku dan Didik akhirnya bangkit. Dengan langkah berat, kami dorong motor Supra itu keluar kos. Jalanan sepi, hanya terdengar suara angin dan daun-daun yang kering berdesir. Kami memilih tanah lapang di dekat pohon besar tak jauh dari kos. Motor kami diletakkan di tengah-tengah. Aku buka botol air bunga dengan tangan bergetar dan mulai menaburkan air berbentuk lingkaran seperti yang diajarkan Mbah Sastro. Didik dengan wajah pucat mengikatkan kain merah ke setang motor. Setelah selesai, kami mundur beberapa langkah dan kami hanya bisa menunggu. Tiba-tiba motor itu bergetar sendiri, pelan tapi makin keras. Didik menutup mulutnya agar tidak berteriak. Aku ingat
pesan Mbah Sastro. Jangan menoleh, jangan bicara, jangan biarkan ketakutan menang. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di belakangku. Bulu kuduku merinding. Udara mendadak sangat dingin. Nafasku seolah membeku. Lalu aku dengar, "Rian." Suara pelan seperti bisikan perempuan. Aku pejamkan mata. Tubuhku gemetar. Didik juga. Aku lihat dia mulai menangis pelan. Suara langkah kaki berputar di antara kami. Aku nyaris tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Lalu terdengar suara, bantu aku pulang." Suara itu semakin mendekat. Motor itu kini berdengung pelan seperti mesin menyala tanpa kunci. Dan tiba-tiba terdengar jeritan panjang, melengking dan juga memilukan. Aku dan Didik terjatuh, menahan rasa takut yang nyaris meledak. Sampai akhirnya semuanya mendadak hening. Motor itu berhenti bergetar, udara kembali hangat. Kami berdua tak berani bicara. Perlahan kami mundur, meninggalkan motor itu di sana, persis seperti yang diperintahkan Mbah Sastro. Aku kira setelah kami bertemu Mbah Sastro dan melakukan semua perintahnya, semua sudah selesai. Tapi aku salah besar. Malam itu juga, aku terbangun setelah bermimpi aneh. Aku berada di jalanan sepi, kabut tebal menutupi segalanya. Ada motor Supra tua berdiri sendiri, lampunya berkedip. Aku mendekat, lalu aku melihat di atas motor itu sosok perempuan berambut panjang menoleh pelan ke arahku. Matanya bolong, mulutnya sobek. Dari mulutnya keluar suara serak, "Balikin aku." Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Tapi yang membuatku sangat terkejut, bekas cakaran panjang itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih dalam, dan ada jejak darah di lantai kamarku. Didik yang ikut bangun pun juga kaget. "Apa-apaan ini, Yan?" Aku nggak sanggup jawab. Aku cuman bisa bilang satu kalimat, "Kita nggak bisa lari, Dik. Dia udah nempel di kita." Hari-hariku berubah jadi neraka. Aku nggak bisa tidur, makan pun nggak nafsu. Tiap malam, motor itu kadang hidup sendiri. Klakson bunyi, lampu menyala-nyala. Kadang mesinnya meraung tanpa ada yang menstarter. Tapi puncaknya terjadi saat aku dan Didik pulang dari rumah Mbah Sastro untuk kedua kalinya. Kami melewati jalan di mana dulu aku melihat sosok perempuan itu pertama kali. Dan di tengah jalan, motor mati total. Kami berdua turun panik. Lalu dari balik semak-semak, sosok putih itu muncul. Langkahnya pelan, kepalanya miring tak wajar, matanya kosong. Aku dan Didik terdiam. Kami gak bisa bergerak, seolah tubuh kami dikunci. Perempuan itu terus mendekat. Aku bisa mencium bau amis dari kejauhan. Suara bisikan itu terdengar jelas di telingaku. Tapi bukan cuma satu suara, melainkan banyak. Seperti ribuan bisikan yang menuntun nyawaku. Tiba-tiba Didik berteriak, "Lari!" Kami meninggalkan motor itu begitu saja dan lari sekuat tenaga. Tapi sepanjang perjalanan, aku masih bisa dengar suara tawa pelan yang seperti menempel di telinga. Malam itu, aku mengalami kejadian yang hampir membuatku gila. Kami pulang berjalan kaki, berharap menjauh dari motor itu. Tapi saat aku memasuki area kos, aku menemukan motor Supra itu sudah ada di depan rumahku. Padahal motor itu sudah kami tinggal. Saat kami masuk kamar, kami melihat diriku sedang tidur di atas ranjang. Tiba-tiba sosok yang tidur itu membuka mata. Matanya hitam, senyumannya miring. Dia berbicara dengan suara serak, "Aku sudah di sini." Kami teriak sekencang-kencangnya. Dunia seperti berputar. Semua lampu mati, rumah bergetar, dan aku pun tak tahu yang terjadi setelah itu. Kami pun pingsan. Saat kami sadar, pagi menjelang. Kami bangun di teras rumah dalam keadaan basah kuyup. Motor itu masih di tempat yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda.
Ada jejak tangan hitam di bodi motornya, dan di bawahnya tulisan samar dengan darah bertulis, "Milikku." Aku sudah diambang kegilaan. Sejak peristiwa malam itu, melihat diriku sendiri di kamar, aku tahu ini bukan cuma kutukan biasa. Aku dan Didi akhirnya kembali ke rumah Mbah Sastro untuk ketiga kalinya dengan membawa motor Supra itu. Motor yang kini tampak lebih aneh. Warnanya menjadi lebih kusam. Bahkan di siang hari terkadang tercium bau busuk. Mbah Sastro menatap kami lama, wajahnya suram. Aku harus jujur, ini bukan sekedar arwah penasaran. Ini sudah menjadi perjanjian gelap. Kalian tak bisa sekedar mengusir. Kalian harus memutus rantainya. Kami semua berkumpul di rumah Mbah Sastro malam itu. Sebuah ritual kuno dipersiapkan dengan sesajen, kemenyan, kain hitam, dan lilin merah. Aku dan Didik duduk bersila di tengah lingkaran garam. Mbah Sastro mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba berhenti, tapi hanya sebentar. Tiba-tiba angin berputar keras, lilin-lilin padam. Aku mendengar bisikan 1000 suara. Lalu dari kegelapan, samar-samar aku melihat sosok Mbak Sari. Perempuan itu berjalan pelan keluar dari bayangan. Dia melayang, wajahnya rusak, matanya bolong, tapi ada air mata hitam yang mengalir di pipinya. Aku berdiam tak mampu bergerak. Mbah Sastro meneriakkan mantra lebih keras, tapi tiba-tiba tubuhku kaku. Aku merasa jiwaku seperti ditarik keluar. Aku bisa melihat bayangan hitam keluar dari dadaku menuju ke arah Mbak Sari. Dengan sisa tenaga, aku bacakan doa yang diajarkan Mbah Sastro. Perlahan tubuhku terlepas, tapi ritual itu belum selesai. Mbah Sastro berbisik, "Belum, kita harus bakar motornya." Lalu aku, Didik, dan Mbah Sastro membawa motor Supra itu ke sebuah hutan, tempat yang katanya jadi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Hutan itu sunyi, tapi rasanya seperti ada ribuan mata yang mengintai kami dari balik pepohonan. Kami siapkan kayu bakar. Mbah Sastro menaburkan garam dan kemenyan di sekeliling motor. Aku menyalakan api dengan tangan gemetar. Tapi saat api menyala, motor itu bergetar hebat. Ban depannya berputar sendiri. Klakson berbunyi panjang tanpa henti. Dari kegelapan hutan, samar-samar, aku bisa melihat puluhan bayangan sosok putih. Mereka berdiri diam di balik pohon. Semuanya tanpa wajah, hanya menatap kami. Dan tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul di belakangku. Melayang, tubuhnya tak utuh. Separuh wajahnya hangus seperti terbakar. Dia berbicara, tapi suaranya seperti suara ribuan orang sekaligus. "Milikku." Api makin membesar. Motor itu meledak pelan, seperti tubuhnya benar-benar terbakar. Aku terhempas, hampir pingsan. Dan ketika aku mencoba bangun, semuanya seakan telah selesai. Malam pun telah berlalu. Api sudah padam. Yang tersisa hanyalah rangka motor yang hangus dan keheningan. Didik duduk di sampingku. Wajahnya penuh luka gores, tapi kami masih hidup. Mbah Sastro berkata pelan, "Sudah selesai, tapi tak semua arwah bisa tenang. Ingat itu, dia hanya menunggu." Aku pikir semua sudah berakhir. Setelah membakar motor itu, aku kira hidupku akan kembali normal. Tapi aku salah besar. 3 hari setelah ritual, semuanya tampak baik. Aku dan Didik menjalani hari-hari kami seperti biasa. Ngampus bareng, nongkrong, dan lain-lain. Tapi malam keempat sesuatu terjadi. Aku terbangun jam 3 dini hari. Bulu kuduku berdiri. Udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Aku melihat jendela kamarku perlahan terbuka sendiri. Kemudian aku mencium bau anyir darah. Dari dalam cermin di kamarku, aku melihat bayangan perempuan itu. Dia kembali. Aku tak bisa berteriak, tenggorokanku seperti dicekik. Dia mendekat pelan, merayap keluar dari cermin. Aku tutup mata, membaca doa sebisaku.
Tapi saat aku buka mata, di ujung tempat tidurku, ia duduk, menatapku tanpa mata. Senyum lebarnya tak wajar. Aku pun pingsan karena ketakutan. Didik yang melihatku tidur di lantai dengan wajah pucat langsung panik. Aku ceritakan semuanya, tapi Didik juga punya ceritanya sendiri. Semalam, dia juga mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat aku tergantung di sebuah pohon tua, lidah menjulur dengan mata melotot. Ketika dia terbangun, dia kaget melihatku tidur di lantai. Kami sadar, arwah itu tak hanya melekat pada motor yang sudah kami bakar, dia sudah melekat pada kami. Kami kembali ke Mbah Sastro, tapi Mbah Sastro terlihat gelisah. Aku tak bisa bantu lebih jauh. Yang bisa menolong kalian hanyalah arwah itu sendiri. Dia butuh sesuatu yang tak tuntas semasa hidupnya. Sampai itu selesai, dia akan terus menghantui. Tapi masalahnya, kami tak tahu apa yang dia cari. Malam itu, mimpi buruk kembali datang. Tapi kali ini, mimpinya terus berulang. Berkali-kali sampai aku kehilangan kendali atas waktu. Aku mulai mempertanyakan apa aku masih hidup atau aku sudah mati terperangkap. Kami menemukan petunjuk, hutan itu. Mungkin kita harus kembali ke sana. Aku dan Didik memutuskan untuk pergi kembali ke hutan. Perjalanan ke sana bukan perjalanan biasa. Saat kami sampai di tengah hutan, jam di tangan kami berhenti berdetak. Udara seakan membeku. Langkah kaki kami bergema aneh. Di sana, ke tempat motor itu dibakar. Di pembakaran itu, aku melihat sosok hantu putih berdiri mematung seolah menunggu kami. Aku bilang, "Ampun, kami gak tahu apa-apa. Kami hanya ingin membeli motor itu karena kami butuh. Tolong berhenti ganggu kami." Aku dan Didik terus mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Sosok itu menatap kami. Wajahnya melunak sesaat. Air mata darah mengalir dari matanya. Lalu perlahan, sosok itu menghilang. Terurai jadi kabut putih. Aku dan Didik seolah lega dengan menghilangnya sosok hantu itu. Aku menghela nafas lalu berkata, akhirnya selesai. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian itu. Hidup kami perlahan kembali normal, meski trauma itu masih membekas. Tapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang masih mengawasi. Malam-malamku masih dihantui mimpi yang sama. Aku berusaha menenangkan diri, bilang pada Didik, mungkin kita cuma butuh waktu untuk lupa semua ini. Tapi Didik malah bilang sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Yan, gue masih dengar suara cewek itu di mimpiku. Aku terdiam, mataku perlahan memandang langit yang gelap. Entah ini hanya trauma kami semata, atau memang teror ini masih berlanjut, kami tidak tahu. Tapi mimpi itu kadang masih menghantui kami. Kami hanya meyakinkan diri kami sendiri, meyakinkan bahwa ini semua sudah selesai.